Apabila ada perusakan rumah ibadat, maka Allah akan mengirim teror ababil. Tapi setelah Muhammad dijadikan Nabi Rasul, ada syariat baru yang berlaku untuk kita. Sehingga ketika ada orang yang merusak rumah ibadah, kita tidak perlu menunggu teror ababil, karena teror ababil itu tidak akan pernah turun. Burung ababil itu telah menjelma menjadi kita. Burung ababil yang datang membawa batu-batu telah menjelma menjadi pasukan intifadah, anak-anak mayat Palestin yang arham tengah. Tetapi kenapa hari ini Masjid Al-Aqsa masih dalam genggaman orang kafir? Dan kemudian orang-orang yang di sana juga dijajah, dibunuh oleh orang-orang Zionis. Dan kenapa umat Islam hanya berpangku tangan? Ini adalah merupakan satu sunnatullah. Tapi Rasulullah SAW jauh hari sebelumnya telah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal kiram. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang mulia bapak-bapak, ibu-ibu sedang pendengar pengajian rahimakumullah. Banyak sekali dalam Al-Qur'an yang mulia penyebutan kalimat Israel, yaitu misalnya ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi yufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Seperti ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, dan macam sebagainya. Jadi Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Bani Israel bermakna anak keturunan Nabi Ya'qub. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu ada 3 suku Yahudi. Ada 3 suku Yahudi yang sudah menjadi penduduk tetap yang ada di Madinah. Ada beberapa kaum seperti Bani Nadir, kemudian ada beberapa kelompok-kelompok lain. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka bisa hidup berdampingan bersama Rasulullah, sehingga akhirnya ada yang namanya Piagam Mekah, yaitu orang-orang di Madinah itu sepakat untuk menjaga ketertiban dan kebersamaan, yang apabila sewaktu-waktu datang orang-orang yang ingin mengacaukan dari Mekah dengan berbagai macam alasan, mereka berkomitmen untuk menyatukan visi dan misi bahwa menjaga ketertiban bersama. Sehingga oleh Rasulullah SAW tidak mengambil sikap yang bersikap mendiskreditkan suku apapun, karena memang Islam tidak boleh mendiskreditkan suku apapun, karena suku bangsa sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah lah yang menciptakan suku dan bangsa itu sendiri. Sehingga pada penggalan ujung ayat, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Takwa adalah satu kalimat yang mengumumi, yang maksudnya adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan ada orang-orang yang pada ketika Rasulullah SAW hidup, mereka adalah keturunan Bani Israel, orang-orang dari anak cucu Nabi Ya'qub, dan mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mereka beriman. Sehingga suku berasal dari bangsa apapun itu tidak menjadi suatu permasalahan. Ada seperti sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Dia adalah orang yang sangat terpercaya dalam kalangan bangsa mereka, sehingga pada suatu ketika disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, Rasulullah datang membawa Abdullah bin Salam di tengah-tengah mereka. Apa yang kalian katakan dengan Abdullah bin Salam?
Lalu mereka berkata, dia adalah orang yang paling jujur di antara kami, dia adalah orang yang paling terpercaya di antara kami, dia adalah orang yang paling salih di antara kami. Yang urung got dah lah kawan kamu, yang suku kamu, bangsa kamu yang urung got dah. Baiklah jika demikian adanya. Sekarang bagaimana jika aku katakan bahawa dia adalah bagian daripada orang yang beragama Islam? Lihi pujo, dipegah lihat, dipegah orang kanajak tu yang long. Lalu Abdullah bin Salam berkata, aku telah Islam bersama Muhammad. Kamu lagi, oh urung aja yang si urung paling dah. Saya balik kita yang itulah orang yang tertutup mata hatinya dari menerima kebenaran. Maka suku dan bangsa apapun dari manapun mereka berasal, itu tidak menjadi permasalahan. Dan Bani Israel itu adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan lagi umat Nabi Musa, karena syariat Nabi Musa itu telah mansukh, telah dibatalkan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Israel itu adalah nasab. Bani Israel itu adalah nasab, anak keturunan Nabi Yakub. Mereka punya tali keturunan, nasab secara genetik, mereka punya silsilah keturunan yang bersambung dengan Nabi Yakub. Adapun karena mereka hidup setelah diangkatnya Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, mereka adalah bagian dari umat Nabi Muhammad. Sehingga karena mereka bagian dari umat Nabi Muhammad, sudah menjadi maklum bahawa salah satu bentuk kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana dijelaskan oleh Allah Taala dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 106, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Dalam Hasyiah Tafsir Sawi juz 3 dalam menafsirkan surah Al-Anbiya surat nomor 21 dalam Al-Quran ayat 106 dijelaskan, ungkapan kata illa rahmatan lil alamin, illa rahmatan lil alamin, dalam ilmu gramatika atau ilmu nahwu dan sharaf, lafaz kalimat rahmatan itu bisa dii'rabkan sebagai hal dan bisa dii'rabkan sebagai maf'ul li ajli. Mengeluarkan penafsiran adalah Allah tidak wajib terhadap Allah Taala mengutus rasul. Maka boleh Allah mengutus rasul, boleh tidak. Sehingga ada orang-orang yang hidup tanpa datang syariat di tengah-tengah mereka, seperti orang yang hidup pada masa kekosongan di mana Nabi Isa telah diangkat, Nabi Muhammad belum lahir, yaitu masa 500 tahun masa kekosongan yang nantinya ini dinamakan dengan Ahlul Fatrah. Dan Allah menceritakan dalam Al-Quran surat nomor 17 surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab, menghukum suatu kaum sebelum kami utus di tengah-tengah mereka rasul. Masuklah di dalamnya itu Ahlul Fatrah. Nah, yang pertama, tiada wajib bagi Allah mengutus rasul. Maka ketika Allah Ta'ala mengutus rasul, walau bukan suatu kemestian, itu adalah rahmatan, bentuk fadla minallah, kasih sayang Allah. Yang kedua, makna ila rahmatan lil alamin bermakna dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi rahmat. Muhammad itu menjadi rahmat bagi orang yang beriman dari umat Muhammad dan termasuk bagi orang yang kafir dari umat Muhammad. Ketika dikatakan kehadiran Muhammad menjadi rahmat bagi orang yang beriman kepada Muhammad, itu adalah wadhih, mudah untuk kita cerna. Seperti dengan kehadiran Nabi Muhammad, kita mudah mendapatkan iman, Islam, mudah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tapi bagaimana maksud ungkapan Muhammad juga menjadi rahmat bagi umatnya yang kafir? Perlu digarisbawahi bahwa ketika dikatakan umat Muhammad itu ada dua. Yang pertama dinamakan umat dakwah, yang kedua dinamakan umat ijabah. Dalam syarah sahih, dalam Sunan Abu Daud, syarah Sunan Abu Daud juz yang ke-22 halaman 222, yang disyarah oleh Dr. Muhsin Al-A'bad dalam menjelaskan hadis Nabi SAW yang berbunyi, satafriku ummati ala, akan terpecah belah umatku, salah satu wasab'ina firqah, 73. Di situ ada ungkapan ummati, umat saya. Dalam menjelaskan kata umatku, Syekh Muhsin Abbad termasuk juga ulama lain bernama Al-Aini dalam syarah Abu Dawud menjelaskan umat Nabi itu dua klasifikasi.
Yang pertama, umat dakwah. Umat dakwah adalah siapapun, suku apapun, bangsa apapun yang mereka itu hidup setelah diangkatnya Muhammad menjadi Nabi Rasul. Maka kepada mereka dihadapkan agama, dibawa agama Muhammad, didakwahi dengan agama Muhammad. Dan agama apapun yang pernah mereka anut sebelumnya, maka menjadi mansuh, menjadi batal, dan wajib mereka beriman kepada Muhammad dan meninggalkan syariat yang pernah mereka lakoni, dan mereka wajib masuk ke dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka menerima, maka mereka dinamakan dengan umat ijabah, umat yang menerima dakwah Muhammad, agamanya. Adapun ketika mereka menolak tapi mereka hidup ketika mereka telah diangkatnya Muhammad menjadi Nabi Rasul, mereka dinamakan umat dakwah. Maka akan terus menjadi kewajiban umat Islam yang lain untuk mendakwahinya, mengajak mereka untuk masuk dalam Islam, sebagaimana anjuran Allah dalam surat nomor 16 surat An-Nahl ayat 125 dan 126, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah olehmu kepada agama Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan metodologi, dengan cara hikmah. Hikmah itu ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Para ulama termasuk menafsirkan nasihat baik adalah kisah, cerita-cerita. Andai kata mereka orang-orang yang sudah memiliki agama sebelumnya, menghafal kitab-kitab sebelumnya, lalu mereka meragukan kenabianmu, sehingga untuk mendakwahi mereka perlu mengadu argumentasi. Urang cara kita pakai biasa mendakwah. Wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara debat yang baik. Karena sebagian dari cara menyampaikan dakwah itu harus berdebat, tapi billati hiya ahsan. Maka inilah yang dinamakan dengan umat dakwah. Karena mereka masuk dalam cakupan umat dakwah, maka mereka adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk penafsiran dari rahmatan lil alamin, rahmat kepada semesta alam termasuk kepada orang kafir, ketika mereka menjadi bagian dari umat Muhammad, adalah diangkat dari mereka 3 jenis bala. Ada 3 jenis bala yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu, seperti yang dinamakan dengan azab al-istisal. Yang kedua azabul masakh, yang ketiga azabul khasaf. Azab istisal adalah azab yang mana Allah turunkan kepada suatu kaum yang menolak beriman kepada seorang nabi rasul yang diutus kepada mereka, lalu dengan azab itu menghilangkan kaum tersebut, seperti air bah yang Allah kirimkan kepada Nabi Nuh. Hanya segelintir dari mereka yang selamat, yaitu orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh di dalam bahtera. Selain itu Allah tenggelamkan walau anaknya Nabi Nuh sekalipun. Ini namanya azabul istisal. Namun azab istisal ini diangkat oleh Allah sebagai wujud kasih sayang Allah atas kehormatan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal, wa ma kunna mu'adzibina, dan kami tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, sedang engkau ada di tengah-tengah mereka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin wa hum yastaghfirun, dan kami tidak akan mengazab mereka selama mereka masih mau memohonkan ampun. Itu satu rahmat Allah yang Allah berikan karena kita menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Diangkatnya azabul istisal, sehingga sejahat apapun mereka kepada Islam, sejahat apa mereka kepada Islam, karena mereka masih menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang akan terus kita dakwahi sampai kapanpun. Yang andai kata dakwah yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil, akan turun Nabi Isa akan mendakwahi mereka. Dan ketika Nabiullah Isa turun, sebagian dari mereka, bahkan kebanyakan dari mereka akan masuk Islam, akan beriman. Tidaklah orang-orang yang kafir ketika itu, melainkan akan beriman, kecuali sedikit dari mereka. Maka karena itulah, karena mereka bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak dibinasakan dengan azab istisal. Yang kedua yaitu azab masakh. Masakh adalah berupa azab dikeraskan menjadi batu. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang mulia, surat nomor 10, surat Yunus ayat 88 dan 89.
Yaitu cerita masalah doa Nabi Musa. Bisa anda baca dalam surat nomor 10, surat Yunus ayat 88 dan 89. Wa qala Musa, berkatalah Nabiullah Musa, Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita fir'auna, engkau memberikan kepada Fir'aun wa malahu, pengikutnya, orang-orang yang ikut setia bersamanya, zinatan wa amwalan, hiasan yang begitu banyak, harta yang begitu banyak di dunia, sehingga Fir'aun mendakwa, mengklaim dirinya sebagai Tuhan, memiliki harta yang sangat banyak. Dan ada seorang bendahara pada masanya bernama Qarun, yang gudang hartanya, yang kunci gudang hartanya saja perlu beberapa gerobak keledai untuk membawanya. Ada berupa uang yang terbuat dari emas, perak, kuda dan berbagai macam lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Musa untuk mendakwahinya, dan memang Allah telah memilihnya menjadi orang yang mati kafir. Selama ini Nabi Musa tidak tahu, karena dia tidak tahu takdir Allah terhadap seseorang, sehingga dia mendakwahi dengan begitu semangat. Tomak, seorang Nabi itu sangat ingin umatnya beriman, apapun resiko yang harus dihadapinya. Tetapi itulah pilihan Allah telah mendahuluinya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang yang telah Allah pilih menjadi kafir sama. Jangankan kita yang mendakwahinya, seorang rasul pun tidak bisa membuahkan hasil, karena dia sudah dipilih oleh Allah menjadi orang kafir. Sehingga datanglah malaikat Jibril, ya Musa, dakwahmu tidak akan berhasil karena Allah telah menentukan dia harus mati dalam kekafiran. Oh lagiannya, akhirnya Nabi Musa mengambil sikap berdoa, Allahumma shdud, ya Allah, bekukan hartanya, keraskan hatinya, hatta raul azab, sehingga dia tidak beriman sehingga melihat azab. Hana beriman sehingga azab. La yu'minu hatta yaraul azab. Ada ungkapan kata hatta yaraul azab. Dalam ilmu gramatika, lafaz kata hatta itu ada kalanya idkhal dan ikhraj. Dia tidak beriman kecuali dia beriman ketika muayyanatul azab, nampak azab. Ketika Fir'aun terjatuh dalam Laut Merah, dan ketika sudahlah air dengan segala riak gelombangnya, ketika itu dia berkata, amanna bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Allah Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Namun Allah tidak menerima taubatnya karena sudah muayyanatul azab, ketika sudah nyata azab. Dan ini biasa pada umat-umat terdahulu, biasa. Dan sebagian dari orang-orang dari Bani Israel pernah Allah hukum menjadi monyet dan kera. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, kunu qiradatan khasin faja'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfa wa ma'adatan lil muttaqin. Jadilah kamu kera yang terkutuk. Sehingga oleh Charles Darwin, pada ijak-ijak periksaan itu main fosil. Itu main fosil bahawa manusianya kera, pegah jiji berarti manusianya perempuan di bambu juga. Padahal ya itu main liji yang kesabah kaum yang terkutuk puno, Charles Darwin. Pak haji tanya dia tajak sekular aja tapi benar apa? Punya handai pengal liji tu. Dia kalau dalam konsep Islam, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu sebagus-bagus rupa. Jadi kan dari fosil si bambu, kan dari legai pegahnya. Jai kula ju tapi dia nak taruh tu. Ini azab masakh. Tidak pernah Allah turunkan kepada umat Muhammad, diangkat. Sehingga sebanyak apapun harta yang didapatkan oleh orang maksiat, kemudian orang kafir, dan harta itu dijadikan sebagai alat bermaksiat kepada Allah, membunuh Islam. Tidak pernah kita jumpai dia demang taukai paju peng ditiku hanya pakai li. Bukan Allah tidak mampu, tapi konsekuensi sunnatullah kepada umat Nabi Muhammad seperti itu, karena dia dijadikan rahmat di tengah-tengah manusia. Yang terakhir, azab yang diangkat itu adalah azab khasaf. Khasaf itu adalah ditenggelamkan dalam bumi seperti ditenggelamkannya Qarun. Semua itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud, sebagai bukti bahwa memang Muhammad kehadirannya sebagai rahmatal, kasih sayang kepada semesta alam. Jangankan kepada orang yang beriman, kepada orang kafir sekalipun. Sehingga terjawablah kenapa orang-orang Bani Israel sejahat itu mereka kepada orang Islam, tapi tidak kita jumpai buat. Apakah Allah tidak mampu berbuat? Allah mampu, tapi memang sunnatullahnya seperti itu. Sama seperti 50 hari menjelang kelahiran Nabi SAW, terjadi sebuah peristiwa yang sangat terkenal, yaitu diserangnya Kaabah Baitullah oleh seorang raja Afrika Habsyi, yaitu Abrahah. Dia menyerang Kaabah Baitullah. Ketika itu Allah turunkan
tentara burung Tayron Ababil. Peristiwa itu menurut dalam penjelasan kitab Manahatul Makkiyah Imam Ibnu Hajar dan Mawahibul Laduniyah Imam Al-Qastallani, peristiwa itu terjadi 50 hari sebelum lahirnya Nabi, sehingga nantinya lahir Nabi beratung gajah, karena memang sangat dekat dengan peristiwa kejadian yang sangat besar tersebut. Lalu ini terjadi pada zaman syariatnya sebelum Rasulullah SAW, bahawa apabila ada perusakan rumah ibadat, maka Allah akan mengirim Tayron Ababil. Tapi setelah Muhammad dijadikan Nabi Rasul, ada syariat baru yang berlaku untuk kita, sehingga ketika ada orang yang merusak rumah ibadah, kita tidak perlu menunggu Tayron Ababil, karena Tayron Ababil itu tidak akan pernah turun. Dr. Ragib Asbihani dalam sebuah kitab yang bernama Lasna fi Zamani Abraha menjelaskan, kita tidak lagi berada pada zaman Abraha, kita berada pada zaman syariat Muhammad, di mana Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, jika kamu mau bergigih menolong agama Allah, kami akan menolong anda. Sehingga ditanya bedu, ya Allah, ni betul diceng ababil, ni pancu gini, karena burung ababil itu telah menjelma menjadi kita. Burung ababil yang datang membawa batu-batu telah menjelma menjadi pasukan intifadah, anak-anak mayat Palestin yang arham totengah. Maka jadi tanya beduk berpangku tangan, tapi kita bisa berbuat. Tetapi kenapa hari ini Masjid Al-Aqsa masih dalam genggaman orang kafir, dan kemudian orang-orang yang di sana juga dijajah, dibunuh oleh orang-orang Zionis, dan kenapa umat Islam hanya berpangku tangan? Ini adalah merupakan satu sunnatullah. Tapi Rasulullah SAW jauh hari sebelumnya telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang saya baca dalam Tuhfatul Abrar, Imam Baidawi juz 3 halaman 312, tushikul umam an tada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu min kas'atiha. Tidak lama lagi setelah saya wafat, kata Nabi, kalian umat-umat Islam akan digerogoti, diserang oleh orang-orang kafir persis seperti sebuah hidangan makanan yang diletakkan di atas meja makan di hadapan orang yang hendak menyantap, lalu mereka akan mencubitnya sedikit demi sedikit. Lalu para sahabat yang mendengar hal itu bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah itu disebabkan kami pada ketika itu berjumlah sangat sedikit sehingga mereka memperlakukan kami seperti itu? La, tidak. Bal antum kasir, bahkan kalian ketika itu sangat banyak, kata Rasulullah. Lakinnakum gusa ka gusail sail, tapi kalian persis seperti busa dalam lautan. Wala yakzifanallah wala yanzi'annallah, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut min qulubi aduwikumul mahabata minkum, akan Allah cabut rasa takut orang kafir dari hati kalian, dari hati orang kafir Allah cabut. Wala yakzifanallah, dan akan Allah campakkan dalam hati kalian itu al-wahan. Al-wahan dalam ilmu balaghah, dalam ilmu retorika, lafaz kata al-wahan dinamakan itlaq musabbab iradah sebab, yaitu bermakna al-wahan itu asal mula kata wahana yahinu wahnan, hina. Artinya kalian akan dibuat menjadi hina umat Islam, dan dalam keadaan tertindas, terhina. Apa yang mendasari kehinaan itu? Mal wahnu, artinya apa yang dapat menyebabkan kami menjadi hina? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kalian sudah sibuk dengan dunia kalian. Sehingga Nabi menjelaskan, idza tabayatum bala'inah, apabila kalian sudah mulai jual beli dengan cara riba, wa akhastumul baqar, kalian asyik dengan hewan gembalaan kalian, wa razitum bizuru, kalian asyik dengan pertanian, ura-ura fikir dia bengah pelih lemah tepot kau nalung te bro yang sagai beut hana galak jale umlasa hana so jale tengku yang bang ju dengan urun duha yang muda midi sibuk juga kafe, sibuk juga HP, yang mandum sibuk dengan budra masing-masing. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan kepedulian kalian kepada agama. Sallallahu alaikum zullah, ketika itu akan Allah kuasakan kepada kalian kezaliman, kehinaan. La yanzi'u, Allah tidak akan mencabut itu semua hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali dulu kepada agama kalian. Jadi menyona rencana supaya al-izzah, kemuliaan Islam itu kembalilah dulu kepada ajaran agama. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Sehingga baik tak pedalah balik dah awaknya menjadi salah tayong. Salah tayong. Takkan bunuh berbagai macam negara Islam dengan berbagai macam pernak-pernik ada dalamnya, mereka tidak bisa berbuat apa. Ketika misalnya Hamas sebagai tonggak dasar pembela Palestin, ketika mereka dilabel sebagai teroris, yang ada ngangkang tengok Erdogan yo. Paling-paling gerentak-gerentak saja. Nyu menyukaji muno mede. Nya menyu ini bantu dari jamun kai bantu.
Coy kurung bah 48 ni pada negara lain konton warbe 20 dah. Padu mengga kanto ke presiden Turki. Tapi itu hanya haba mentang. Jadi yang panggung politik mandum, bertegak-tegak mok. Mandum nak kepentingan. Orang yang ikhlas membantu perjuangan Palestin adalah orang yang tidak punya kepentingan. Seperti orang-orang relawan yang naik kelas. Asal negara bantu anak ji nak perledoi. Oh Kim Jong Un awak komunis bantu ji nak perledoi. Oh Turki je baru bantu menyuna perledoi. Menan prinsip memang udik Belanda nyanyo. Asal kau udik dengan kapitalis, asal kau udik dengan liberal macam sebagainya, cik menai didik pergi menang kita. Maka paling-paling yang je bantu, yang betul-betul tim bantu kan, munyo ji tim bantu yang ke Afghan sekarang. Karena memang awaknya tidak pernah tunduk kepada negara PBB. Yang paling-paling. Tapi mereka tentu tidak akan terlalu frugal dalam, karena apa ke? Awaknya baru ibadah, baru hidup natu hina. Mereka sedang membenahi negara mereka. Paling-paling ila izin. Nabi izin lewan kawak kamu renan penebi di mana. Yang ketama lagi je yang kejeh mentang, kegah mentang. Munyo betul-betul musuh nak payah lagi izin ni. Munyo orang yang kena bantu nak payah lagi izin ijak juga. Yang benar. Jadi itulah yang kenyan cobaan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sekurang-kurang yang bisa kita lakukan apa? Sekurang-kurang yang bisa kita lakukan adalah doa. Doa mukhul ibadah. Doa itulah yang bisa kita andalkan. Selain itu kita tidak bisa. Oh tak nak jak lagi kita, misalnya kita akan pergi sebagai relawan handroad. Ada terus memang kita tidak bisa berbuat apapun. Oh tak nak bar rumah sakit kai mom tabah lain yang kena kai dulu. Yang benar cik munan. Jadi buta tepu bahwa di samping yang kekejaman awaknya, itu semua dilatar belakangi adalah keteledoran kita dalam merawat ini amat yang Allah berikan. Innallaha la ghairu biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merampas nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu saja sehingga kita lupa merawatnya. Yang tadi ketika watai kaicok lagi, oh yang baru terkejut tayo. Jadi ketika awal lagi yang cik pada ketika tedang khilafah Turki Utsmani, watai kadhe baru tingat tu. Watai tedang hendak tingat dia memang tengah di puncak kejayaan. Cordoba Spanyol lagi yang cik 800 tahun Islam di Eropah yang di Spanyol melahirkan berbagai macam ulama yang sangat hebat-hebat. Ada Imam Qurtubi, ada Ibnu Sina, ada Fakhruddin Ar-Razi dengan berbagai macam kitabnya. Tetapi itulah Islam akan tinggal sejarah dan tidak akan tertutup kemungkinan apabila kita tertidur sejarah akan kembali berulang mak nanggro kita Islam. Di makanya iko ilu tatah yang mantang fanatisme ke ulama, yang mantang patih ke haba orang alim macam sebagainya yang dicoba. Karena salah satu cara untuk merusak agama menjauhkan umat Islam itu dari agamanya. Yang cara ini memang agama itu hendak patih le, yang hendak cara memang. Yang berangkat hujah dakwah. Demikian dan sekian, wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman dalam Al-Quran yang mulia, surah nomor 29, surah Al-Ankabut, wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah olehmu akan solat, inna salata sesungguhnya solat itu tanha, mencegah ianya solat 'anil fahsya' wal munkar, dari berbuat keji dan mungkar. Solat yang dimaksud di sini yang bisa menjadi perisai. Jadi penafsiran para ulama terhadap inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar dalam Hasyiah Tafsir Sawi juz yang ketiga saya baca. Seseorang yang menjumpai dalam kehidupannya misalnya dia mengerjakan solat, tetapi di luar dari solat dia masih suka bermaksiat kepada Allah, sehingga solatnya itu tidak memberi pengaruh apapun, maka dia harus memeriksa solatnya. Dalam artian karena solat itu ada fisikalnya, ada gerakan-gerakan zahirnya, ada pula arwah atau ruhnya, ruh di solat itu sendiri. Sehingga solat itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya. Sehingga apabila kita jumpai dalam kehidupan solat yang kita kerjakan, tetapi di luar solat dia tidak mampu menjadi magnet yang menarik kita dari berbuat maksiat, maka solat itu ada sesuatu yang belum baik dari solat. Periksa kembali. Saya baca dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran Syekh Al-Qurtubi, ada seseorang yang solat di depan sahabat Nabi bernama Huzaifah Al-Yamani. Dia dalam solatnya tidak ada tumanina. Tumanina adalah sukunon ba'da harakatin, tetapnya anggota tubuh setelah bergerak.
Jadi solat orang tersebut musiius salat, orang yang buruk solatnya. Dalam artian begitu dia turun dari berdiri kepada rukuk, belum lagi sempurna tetap anggota tubuhnya, dia sudah bergerak. Demikian pada i'tidal dan sujud. Sehingga oleh Huzaifah memanggilnya, munzu kam tusalli, sudah berapa lama anda solat dengan cara seperti ini? Dia berkata, munzu arba'ina aman, selama 40 tahun. Lalu Huzaifah al-Yamani berkata, wallahi la mutta ala ghairi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, jika cara solat anda masih seperti ini, maka besar kemungkinan anda akan mati dalam keadaan bukan umat Muhammad, kalau bukan Yahudi atau Nasrani. Artinya bukan hanya saja tidak solat menjadi satu masalah, solat tanpa dibarengi pengetahuan yang cukup itu juga satu masalah. Sehingga ketika Allah berfirman dalam surat nomor 19 dalam Al-Quran, surat Maryam, di sana Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Akan tinggal generasi setelah wafatnya para nabi rasul, khalfun, sekelompok orang, adaa'us shalah, yang menyia-nyiakan solat. Menyia-nyiakan solat itu dalam artian, satu, tidak solat; dua, solat tanpa ilmu. Yang utama dalam kriteria solat. Maka karena itulah apa kapan-kapan kita dapati ada perbuatan maksiat di luar solat, malah cit segolam tak semayang dan rencana dan nak jemucu di luar semayang dan rencana lih semayang langsung kena saja. Persis maaf seperti lagi orang yang minta sedekah di kala bengah baru pekan. Jadi gebampang carong sabar, maaf kita tidak bermaksud mendeskripsikan, hanya sebagai contoh. Gonyan sebagai seorang yang buta, kemudian enggak minta sedekah gebampang sabar. Ura pekan menyoba ide bak kamu ide lipanton ura minggu. Jadi dimanapun dia singgah, dia masukkan barang bantuan sedekah orang dalam empang tersebut. Bagi piuh baru muka cindul, assalamualaikum, nabi sedekah bacut di urang muka cindul, boju cindul sabar gelah lampang tayo. Gepiyo baru muka picai, di urang muka picai, ke bawah picai sabar pinggan dalamnya. Dumpu boh kena. Pada kepiuh cak orang kena pajuh dia gelihu dalam dumpu lengkap cindoi menyampu bijak. Dumpu naik dalam kena. Sehingga walau banyak sekalipun tetapi tidak bisa diintifa, tidak bisa diambil manfaatnya. Ini ada sesuatu yang salah dari solatnya. Bisa jadi rukunnya, bisa jadi kaifiat pengerjaannya, atau kekusyukannya, atau keikhlasannya. Yang apabila solat itu dikerjakan benar sebagaimana maksud dari syariah, dia akan menjadi perisai. Dia mampu menggugurkan dosa, dan dia akan menjadi satu magnet, akan menjadi satu penghalang perisai. Ketika tanda pebuk masjid memang ditarik dia oleh semayang, tinggal tunya sayang lu ibadat, belum boleh pebuk ibadat rela begitu saja. Tapi ketika kita siap solat, keinginan untuk bermaksiat blong juga, anda mendengar si tanya boleh kita saling mendengar tali. Berarti solat itu tidak punya ruh, solat itu tidak punya kekuatan apapun. Persis seperti seekor binatang, dia akan bernilai harganya nalimo tabo karena mata udip sehingga mak megang. Jadi karena haji mata udip sehingga mak megang nyan 5 belah tapi yum nyampe belah nak pu laki-laki lego han lebih. Kebetulan nanti malam mati langwa. Mati langwa nanti malam sekolah tadi tengah bunga. Nyan tajak intak ba urang tak besar nak bayar 2 juta mata takut. Ibu aja robek ikut. Pakon karena dia sudah tidak punya ruh. Karena tidak punya ruh dia dianggap bangkai. Jadi munyo menanda berah berarti meyum limonya mahai pun no. Yang gara-gara nanya wong ni. Yang kapan-kapan hidupi nyawang langsung anjlok. Jangankan belo gratis hitung lego. Maka demikianlah perumpamaan solat. Dia punya ruh. Ruh itu termasuk keikhlasan, ruh itu termasuk kekhusyukan, ruh itu termasuk pengenalan seorang hamba kepada Allah. Maka apa itu ibadah? Terkadang kita tidak tahu apa itu ibadah. Jadi ketika kita berbicara masalah ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi situ yang terakhir ada yang namanya ibadah. Ibadah itu adalah merupakan hubungan antara dua. Yang pertama adalah abid, yang kedua ma'bud. Abid yang menyembah, ma'bud yang disembah. Maka hubungan antara mereka berdua dinamakan ibadatan. Disyaratkan abid, orang yang menyembah, disyaratkan dua. Yang pertama dia harus mengenal ma'budnya. Yang kedua, dalam apa yang dia kerjakan dia harus memenuhi syarat-syaratnya, termasuk ruku-rukunya. Contoh dia tak semayang. Tak semayang na tani dumpuna lengkap rukun na tung semayang na. Tetapi Allah yang kita sembah itu kita tidak kenal.
Nya hana gekun semayang rukuk sujud hana kun ibadah. Rupanya cegah mungkar memang hakikatnya itu bukan ibadah. Atau kita kenal Allah, taturi Allah dengan pemahaman ilmu kita kenal Allah. Tak semayang tapi hana datung semayang, hana asyik itu. Artinya ada seperangkat hal-hal yang harus kita bubuhkan, yang apabila kita lihat dalam kehidupan dia tidak mampu menjadi magnet yang menarik kita dari maksiat, perbaikilah solat anda. Coba periksa kembali. Yang pastinya sesuatu yang kurang betul dalam solat. Demikian karena memang waktu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.